Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah ya, walaupun keadaan pandemik saat ini memaksa kita untuk belajar di rumah masing-masing bersama orang tua. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada orang tua kalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi kalian belajar. Belajar kembali bersama Bu Eka. Hari ini kita akan belajar bersama tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan bacakan dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. 2. Siswa dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. 3. Siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan 2 bilangan caca dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Keempat, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan dengan percaya diri. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu Siti menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Jadi anak-anak, kalian harus memahami apa itu kewajiban dan apa itu hak. Kewajiban itu yang harus kita lakukan, sedangkan hak yang kita terima. Contohnya, kewajiban Siti yaitu menjaga kesehatan tubuhnya, dan haknya Siti mendapatkan makanan yang bergizi, mendapat pakaian yang rapi, tinggal di tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Itulah contoh kewajiban dan haknya Siti. Amati gambar berikut ini. Buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, di sini Ibu akan berikan contohnya. Berdasarkan gambar, contohnya, apa yang dilakukan keluarga Siti di depan rumah? Lainnya, apakah Siti mendapatkan haknya di rumah? Contoh yang lain, apakah Siti menjalankan kewajibannya? Nah, itulah contoh pertanyaan berdasarkan gambar tersebut ya. Ayo membaca. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Jadi anak-anak, di sini contohnya kalian di rumah sudah mendapatkan hak kalian kan dari orang tua, yaitu mendapatkan makan dan dirawat oleh orang tua kalian dengan baik. Terus disekolahkan. Nah, itu
hak yang kalian dapatkan, tetapi kalian sebagai anak juga memiliki kewajiban, yaitu kewajiban kalian kepada orang tua kalian adalah menyayangi keluarga, membantu orang tua. Nah, itu contoh kewajiban. Jadi, kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Jadi, lakukan dahulu kewajiban kalian ya anak-anak, baru kalian akan mendapatkan hak kalian. Ayo temukan kalimat saran pada bacaan kasih sayang di rumah. Apa sih kalimat saran? Nah, di sini Ibu jelaskan ya. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Kata yang umum digunakan dalam membuat kalimat saran yaitu sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, menurutku, lebih baik, saran saya, usul saya. Contoh membuat kalimat saran. Contohnya, Siti pulang kehujanan. Baju seragam Siti basah kuyup. Nah, saran yang bisa kalian berikan adalah sebaiknya Siti segera pulang dan mandi karena khawatir terkena flu. Bisa juga saran lainnya yaitu seharusnya Siti menunggu sampai hujan reda. Kalimat saran pada bacaan kasih sayang di rumah. Ini kalimat saran yang Ibu temukan ya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Nah, itu kalimat saran yang ada pada bacaan kasih sayang di rumah ya. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Kalian bisa menambah saran yang telah Siti lakukan ya. Nah, di sini ada tabel keadaan Siti tadi dan saran yang menunjukkan kewajiban. Nah, keadaan mendapat kasih sayang dari ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu sayangilah ayah ibumu. Keadaan yang selanjutnya mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Keadaan selanjutnya, mendapat waktu bermain bersama ayah, ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Keadaan selanjutnya, dapat bercerita kepada ayah ibu. Sarannya, berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Keadaan yang satunya, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Sarannya, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Keadaan yang terakhir, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah.
Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, perhatikan contoh yang telah Ibu isi di tabel ya. Amati contoh kemungkinan berikut. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Di sini jumlah hari belajar Siti selama 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, di contoh sini, contoh paling atas yaitu hari belajar di sekolah 250 ditambah hari belajar di rumah 115. Nah, kalian di buku diminta suruh menuliskan 4 lagi ya. Tapi di sini Ibu sudah mengisikan contohnya. Misalnya, contoh hari belajar di sekolah 220 hari. Jadi, 220 hari itu ditambah berapa agar hasilnya menjadi 365? Oh, ternyata 145 hari. Jadi, 220 ditambah 145. Contoh selanjutnya, hari belajar di sekolah 265 hari. Berarti hari belajar di rumah berapa? Biar jadi 365. Jadi 100. Contoh selanjutnya, hari belajar di sekolah 200 hari. Jadi hari belajar di rumah yaitu 165 hari. Dan yang terakhir, contoh belajar di sekolah 240 hari. Berarti hari belajar di rumah berapa? 240 ditambah berapa biar jadi 365? Yaitu 125. Paham ya anak-anak? Jadi intinya berapa ditambah berapa biar hasilnya jumlah hari belajar yaitu 365. Misalnya mau 100, berarti 100 tambah berapa biar jadi 365. Paham ya anak-anak ya? Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian, silakan kalian tentukan sendiri jumlah belajar yang berbeda ya. Contohnya yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kerjakan di buku tulis kalian. Kerjakan 3 soal saja ya. Soal tersebut ada di buku halaman 6. Silakan kalian buka buku kalian. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Nah, jika ada yang belum tahu lagunya, nanti simaklah lagu berikut. Bagaimana? Sudah mendengarkan lagunya? Nah, bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi,
kekompakan, dan keakraban. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini setelah pembelajaran ini yaitu silakan kalian nyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Tugas kalian rekam, kemudian kalian kirimkan ke wali kelas kalian ya. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan setelah selesai beraktivitas, memakai masker saat bepergian, dan hindari kerumunan. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Mari pembelajaran kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.